Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yadri Nurwansyah. NPM 19010042. Di sini saya akan menjelaskan perihal tugas ujian akhir semester mata kuliah Design of Experiment dengan menggunakan aplikasi Minitab dengan soal 530. Oke, soalnya di sini sebuah artikel di IEE transaksi on elektron perangkat November 1986 halaman 1754 menjelaskan tadi tentang doping polisilikon. Eksperimen yang ditunjukkan di bawah ini adalah variasi dari belajar. Variabel respon adalah arus basis. Dan ini datanya polisilikon doping ion sini ada 2 level dan anial temperatur ini ada 3 level, di mana levelnya 900, 950 sampai dengan 1000. Dan terdiri dari 16 data. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke aplikasi Minitab. Kita buka aplikasi Minitabnya. Oke, di sini kita pilih statistik, BUI, faktorial, kreasi faktorial design. Dan ini kita pilih general full factorial design. Number of faktornya 2 level. Terus ambil desain. Desainnya di sini tadi ada anial temperatur dan polisilikon doping ions. Oke, yang A-nya kita tulis polisilikon doping ionnya. Dan B-nya kita ganti dengan anial temperatur. Di mana polisilikon doping ion ini terdiri dari 2 level dan anial temperaturnya 3 level saja. Oke, number of relicats-nya ada 2 dan kita aktifkan block on replikasinya. Oke, selanjutnya kita isi faktornya. Ini faktorial polisilikonnya ada 2 level dan anial temperaturnya ada 3, di mana di soal ada 900, 950 sampai dengan 1000. Sampai dengan 1000. Oke. Dan optionnya ini dan dinonaktifkan dan kita pilih store design in worksheet, lembaran kerjanya. Result. Oke. Oke. Nah, di sini ringkasan desainnya, faktornya ada 2, base range-nya ada 6, base blocks-nya ada 1, replicats-nya ada 2, total length-nya ada 12, dan total blocks-nya ada 2. Oke, kita cek. Oke, udah cocok ya. Sekarang kita tulis di sini response. Oke. Kita tengok di soal. Polisilikon doping ion 1 dengan anial temperatur 900 berapa? Nih,
Polysilicon ini dan ini 900 sampai dengan sini, sampai dengan nanti di ininya polysilicon doping ions 2 dengan temperatur 1000 sama dengan 1060. Kita masukkan datanya. 4.60 10.15 11.01 3.20 9.38 dan polysilicon doping ion temperatur 1000 10.81 2.81. Oke, kita lihat polysilicon doping ion 1 dengan temperaturnya 900. Kita kembali ke soal tadi. 1 dengan 100 adalah 4.40. Sepuluh titik 20 10.58 350 10.02 dan 10.60. Oke, kita cek lagi ya. Oke, coba. Nah, di sini setelah kita lakukan pengisian responnya 1 sampai dengan 12, selanjutnya kita analisis datanya. Di mana kita ambil DOE lagi, faktorial, analis, faktorial design. Nah, ini respon. Kita pilih respon. Oke. Oke, udah benar ya. Selanjutnya grafik. Oke, di sini kita ganti 4-in-1. Residual versus variables. Ininya temperatur. Oke. Result. Oke. Storage. Nah, di storage ini kita aktifkan feeds dan residualnya. Wake. Oke. Comparisonsnya. Oke. Nah. Oke. Nah, inilah datanya, hasil analisisnya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini residual versus aneal temperaturnya seperti ini tadi. Terus ini residual versus polysilicon doping yield-nya, sebaran datanya sama ya. Selanjutnya, nah residual plot for response-nya, normal probability ini versus fit-nya, histogramnya seperti ini. Nih residualnya, dan versus order, observation order. Oke. Setelah ini kita dapatkan dan kita pindahkan data ini ke PowerPoint. Nah, beginilah hasil PowerPoint-nya. Nih, yang pertama dari data dari percobaan ini. Yang kedua model summary-nya, model ringkasannya seperti ini.
Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil dari percobaan didapatkan bahwa hasil maksimal didapatkan di aneal temperatur 1900 nih. Dan polisilikon nomor 1 karena H0-nya 0,031 yaitu sangat berpengaruh jika kita bandingkan dengan data yang lainnya. Nah, ini regression equation-nya dan ini Pareto chart of the standard decide effect. Nah, efek yang dominan terhadap percobaan adalah aneal temperatur ditunjukkan oleh Pareto di atas, ya benar, di mana melebihi 2,45. 2,45 yang artinya faktor dominan terhadap efek adalah aneal temperatur, yang B ya. Temperaturnya yang paling dominan. Oke, selanjutnya residual plot for responnya residual ini, maksudnya ini dan residual ini dan observationnya order ini. Nah, kita analisis residunya ini berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal plot mengikuti garis lurus dan persebaran data yang sama. Persebaran data ini sama gitu. Ini sama, jaraknya pun sama, berarti data kita ini dapat diterima. Nah, kita ulangi dan dari bagian A, B menggunakan Y sebagian respon. Kita komentari hasilnya baik polisilikon, doping, dan aneal temperatur, serta interaksinya signifikan plot ini. Nah, inilah untuk diagram residual versus polisilikon, doping, dan temperatur lainnya. Nah, kita kembali ke Minitab. Selanjutnya kita lihat gimana sih perkembangan dari hasil grafiknya, apakah itu signifikan? Mari kita buktikan. Oke, kita ambil statistik, kita ambil ANOVA, kita pilih poinnya interaction plots maksud saya. Nah, ini kita ambil response. Dan ini faktornya ada tadi polisilikon kan, dopingnya sebagai ion, dan aneal temperaturnya yang 3 level tadi. Oke. Nah, display full interaction. Nah, seperti inilah interaction plot for response-nya. Berarti nih, kita menunjukkan ininya. Nah, setelah saya rangkum dan saya pindahkan ke PowerPoint, nah seperti ini dia jadinya. Nah, interaction. Dari 900, 950 sampai dengan 1000, nah ini 3, minnya 3 sampai dengan 11. Kita dapatkan hasil diagram, kesimpulannya hasil diagram interaction plot for response di samping menunjukkan hasil yang signifikan ya, karena dilihat dari nilai rata-rata ya. Tadi dari nilai rata-ratanya kan makin naik dia kan, ini 10 sampai dengan 11 sini, sampai sampai 1000 ya. Oke. Nah, seperti inilah ya data kita tadi itu. Nah, setelah itu dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal plot mengikuti garis lurus dan persebaran data yang sama, berarti data kita dapat diterima. Yang tadi seperti yang tadi dijelaskan. Oke. Poin 2-nya dari percobaan didapatkan bahwa hasil maksimal didapatkan aneal temperatur 1900 dan polisilikon nomor 1. Karena H0-nya 0,031 yaitu sangat berpengaruh dibanding dengan data lainnya. Hasil diagram di atas, hasil diagram interaction ini maksudnya plot for response menunjukkan hasil yang signifikan.
Dan buat saya sih, buat rekomendasi nih, umpamanya kan diminta dari kita aplikasikan ke perusahaan untuk bisa kita ajukan, mana tahu kan ada yang mau ditanyakan dari atasan kita, maka dapat saya rekomendasikan di sini. Yang pertama, membuat standar operation prosedur annual temperatur dengan work instruction yang lebih baik, sehingga diharapkan hasil percobaan maksimal dengan berkurangnya defect. Dan yang kedua, continue kita lanjutkan dengan melakukan maintenance perawatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah dibuat sehingga performanya selalu terjaga dengan baik. Nah, selalu terjaga dengan baik. Ya, itulah yang kita harapkan. Oke. Selanjutnya saya masuk soal UAS yang nomor 2-nya. Nah, seperti ini. Jelaskan setiap item, 7 item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti di bawah ini. Misalnya guideline panduan untuk desain eksperimen. Nah, seperti ini gambarnya controllable factor, di bawahnya ini X1 kita masukkan, dan Z1 uncontrollable factor, dan di sini ada input dan ini ada output I. Kita lambangkan. Oke. Nah, di sini ada poin 1 dengan poin 7. Nah, dapat kita jelaskan maksud dari gambar tersebut adalah prinsip dasar desain eksperimen. Desain statistik ini eksperimen mengacu pada proses perencanaan eksperimen sehingga data yang sesuai akan dikumpulkan dan dianalisis dengan metode statistik, menghasilkan kesimpulan yang valid dan objektif. Ada dua aspek untuk setiap masalah eksperimen. Yang pertama desain eksperimen dan kedua analisis statistik data. Oke, benar ya, desain eksperimennya kan. Dan yang poin kedua, ada 3 prinsip dasar perancangan percobaan, yaitu kita pengacakan, replikasi, pemblokiran, atau kontrol lokal. Oke, kita masuk ke randomization-nya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengacakan alokasi bahan percobaan dan urutan jalannya percobaan yang dilakukan ditentukan secara acak tabel. Metode statistik mengharuskan pengamatan atau kesalahan menjadi variabel acak terdistribusi secara independen. Pengacakan membuat asumsi ini valid. Pengacakan rata-rata efek faktor asing. Pengacakan dapat dilakukan dengan program komputer atau nomor acak. Dan yang kedua, replikasi. Replikasi berarti pengulangan independen dari setiap kombinasi faktor. Yang kedua, eksperimen dapat memperoleh estimasi galat percobaan. Yang ketiga, estimasi kesalahan ini adalah unit dasar pengukuran untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati dalam data benar-benar signifikan secara statistik. Dan selanjutnya, jika min sampel digunakan untuk mengestimasi min yang sebenarnya, maka varian min sampel sama dengan varian pengamatan atau tidak. Ulangan peningkatan ulangan akan memberikan perkiraan rata-rata yang lebih baik. Selanjutnya, blocking. Nah, blocking ini membantu dalam meningkatkan presisi percobaan. Ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan variabilitas yang transmisikan dari faktor-faktor pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel respon, tetapi di mana kita tidak tertarik. Memblokir berarti menempatkan bahan-bahan percobaan yang serupa dalam satu blok dan menerapkan perawatan di setiap blok. Ada 2 batch bahan baku untuk percobaan pengujian kekerasan. Nah, di sinilah poin-poin tadi kan, kita masuk ke poin yang 1 sampai poin 7-nya. Ya, masuk dari soal, masuk dari gambar itu apa gitu. Yang pertama, 3 poin pertama terkait dengan perencanaan pra-eksperimen, percobaan, perancang eksperimen. Oke, yang pertamanya adalah pengenalan dan pernyataan masalah. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan semua ide tentang tujuan eksperimen tersebut seperti apa gitu. Pendekatan tim berguna. Beberapa alasan untuk menjalankan eksperimen adalah yang pertama, penyaringan faktor untuk menemukan faktor yang paling berpengaruh yang berdampak pada variabel respon. Kedua, optimasi untuk menemukan pengaturan atau tingkat faktor penting yang menghasilkan nilai yang diinginkan dari variabel respon. Konfirmasi untuk memverifikasi beberapa teori atau pengalaman masa lalu, menguji efektivitas bahan pengganti baru. Yang selanjutnya, penemuan, dan terakhir kekokohan untuk menemukan bahan baru untuk menemukan kondisi di mana variabel respon sangat menurun.
Nah, yang maksudnya yang kedua adalah variabel respon ini harus memberikan informasi yang kita perlukan. Kemampuan sistem pengukuran itu sangat penting. Dan ya, poin yang ketiga, pilihan faktor, tingkat, dan rentang faktor penting yang paling berpengaruh disebut faktor desain atau faktor gangguan. Ini diklasifikasikan sebagai faktor terkendali, tidak terkendali, dan kebisingan. Tingkat faktor terkendali ditetapkan oleh eksperimen. Penting untuk meminimalkan variabilitas yang ditransmisikan oleh faktor kebisingan. Diagram sebab akibat, diagram tulang ikan, pengetahuan proses akan membantu dalam menentukan level pedoman perancang percobaan. Dan poin yang keempat, pilihan desain percobaan tergantung pada langkah-langkah sebelumnya. Ada desain standar yang tersedia. Seseorang dapat memilih di antara mereka yang paling sesuai dengan eksperimen kita. Perangkat lunak juga tersedia untuk menentukan desain yang akan digunakan. Model juga ditentukan. Itu adalah hubungan empiris antara faktor dan variabel responnya. Dan poin yang kelima, melakukan percobaan. Berhati-hatilah untuk menjalankan eksperimen sesuai rencana. Setiap kesalahan akan menyebabkan peningkatan kesalahan. Dan keenam, analisis statistik data ini. Memastikan bahwa kesimpulan objektif. Gunakan metode grafis dan model empiris yang seperti yang di awal saya sebutkan tadi. Dan yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi, menarik kesimpulan praktis dan merekomendasikan tindakan. Eksperimen adalah prosedur berulang. Lakukan serangkaian eksperimen kecil alih-alih eksperimen komprehensif. Nah, sekianlah yang soal nomor 2 yang dapat saya jelaskan. Nah, inilah tugas-tugas UAS Design of Experiment, nama Yadri Nurwansyah, NPM 19011042 dengan nomor soal tadi 530. Nah, kita analisis datanya tadi kan menggunakan aplikasi Minitab tadi, dan kita masukkan ke dia ke PowerPoint. Nah, seperti inilah hasil analisanya. Dan selanjutnya adalah tadi ada soal nomor 2 kan, soal UASnya. Inilah yang dapat saya rangkum. Dan sekianlah yang dapat saya jelaskan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.